Gue punya uang 3 juta, punya uang 5 juta, punya uang 10 juta, itu bagusnya investasi di mana sih sebenarnya? Banyak banget pertanyaan dari kalian tuh anak-anak. Kesalahan terbesar investasi gue waktu awal gue ibaratnya masih meraba-raba investasi ya, di umur 18 tahun. Jadi buat kalian yang baru kenal gue tuh udah bisnis udah lama, investasi udah lama dari umur 15 tahun. Jadi kurang lebih udah 7-8 tahun sekarang di dunia capital market. Nah dari sana gue banyak banget belajar dan di sini gue mau sharing kesalahan gue yang menurut gue itu paling fatal. Dan gue harap kalau gue bisa balik waktu, ya. Andai gue udah tahu hal-hal ini di usia 18 kesalahan yang sama. Kesalahan paling fatal yang gue rasa gue lakuin waktu umur 18 adalah jadi orang yang super duper pelit. Ya, awal-awal gue kerja, awal-awal gue mulai usaha, gue kerja macam-macam. Dari jadi agen properti pernah, jadi wedding organizer pernah, macam-macam semua udah gue pernah ngerjain untuk dapat duit. Dan gue ngerasa waktu itu dapat duit itu sangat amat susah ya. Jadi gue pernah punya agensi juga, udah punya usaha, punya banyak beberapa karyawan ya, baru lulus SMA. Gue udah ngerasain banyak hal, ngimpor barang dari China ya, gue coba ngimpor minyak rambut, gue coba ngimpor barang-barang aneh seperti sedotan ya. Jadi cari market yang laku di Cina, gue coba replikain Babylon. Gue juga pernah baca The Millionaire Next Door ya kan, gue juga baca Simple Path to Wealth. Jadi diajarin di situ untuk jadi orang. Tapi gue akan kasih tahu kenapa ini adalah mindset yang justru salah. Dulu gue mikirnya ya, konsep yang selalu diajarkan adalah invest di misalnya index fund ya. Kalian mau financial advisor di Indo, mau financial advisor di luar negeri, pasti sarannya sama. Kita berinvestasi dengan saham yang fundamental baik, kita berinvestasi di reksadana indeks atau index fund kalau di Amerika, biasa disuruh belinya S&P 500. Itu filtrasi di dalam otak gua. Jadi contoh nih, misalnya di investasi, si B bilangnya, oh kita harus konsentrasi portofolio kita. Ada yang bilang diversifikasi, tebar banyak, biar kalau satu jatuh tuh nggak kenapa-napa. Ada yang bilang beli kopi Starbucks aja bikin lebih banyak duit lagi. Gue ketemu ya salah satu sistem yang menurut gue gampang untuk diaplikasikan dalam mendengar saran orang. Karena kalau kalian masih muda ya, apalagi kalian yang mungkin nonton video ini, gue yakin kalian tuh teman-teman semua itu mau kembangin diri kalian, mau jadi orang yang lebih baik dengan nonton-nonton video seperti ini. Gue yakin gak cuma gue yang kalian tonton, kalian akan tonton beberapa orang yang lain. Nah tapi gimana caranya kita punya sistem filtrasi untuk dengar mana yang bullshit, mana yang bener? Caranya yang gue praktekkan dalam kehidupan gue sekarang adalah sebenarnya super simple. Kalau misalnya dia ngasih tau, oh kita begini ya, misalnya kita pakai asuransi yang ini, kita pakai reksadana ini. Tapi kalau lihat hidupnya, oh kayaknya gue nggak mau deh hidup cuman kayak gitu. Jangan dengerin. Tapi kalau kalian lihat, oh ini orang hidupnya gue mau mimik nih, kayaknya dia cocok nih, dia apa yang dia omongin sama yang dia lakukan sama, ya udah dengerin orangnya ini. Jadi simple ya. Apakah hidup orang itu adalah hidup yang kalian mau? Makanya kalau gue baca buku, yang gue pertama lihat itu adalah autornya atau penulisnya. Penulisnya itu siapa? Jangan buku ngajarin cara jadi kaya tapi orangnya nggak kaya. Bukunya ngajarin sukses tapi dia sehari-hari naik Nissan Juke gitu.